Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua, anak hebat di seluruh Indonesia? Hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran kelima. Bagi teman-teman yang baru datang di channel Arumwiji Astuti, silahkan cek di box deskripsi video-video pembelajaran yang sudah pernah tayang di channel Arumwiji Astuti. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar menuliskan makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diagram. Ini merupakan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan yang kedua, mempraktikkan pola lantai dari daerah. Ini merupakan muatan pelajaran SBDP. Bersatu Kita Teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu bersama. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda Nica. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Usaha berikutnya adalah konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Usaha yang ketiga adalah pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Usaha yang berikutnya adalah Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi 3 tahun, 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Pencegahan penyembelahan hewan-hewan berperan penting bagi produksi pangan. Kemudian di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan transmigrasi. Dan usaha yang terakhir adalah persatuan tenaga ekonomi.
Organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Setelah kalian tahu bagaimana usaha-usaha yang dilakukan pemerintah pada awal kemerdekaan, sekarang kalian tuliskan dalam diagram supaya kalian mudah untuk mengingatnya. Jadi, upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan ada 5 poin utama. Yang pertama dengan pinjaman nasional, yang kedua dengan konferensi ekonomi, yang ketiga pembentukan badan perancang ekonomi, yang keempat rencana Kasimo Plan, dan yang terakhir adalah persatuan tenaga ekonomi. Kalian buat dalam diagram yang rapi, yang menarik sehingga kalian akan mudah mengingatnya. Anak semua, apakah kalian sudah mempraktikkan tari indang? Ya, sebelum kalian melihat nanti salah satu contoh siswa Bu Arum, Mbak Inayah Barnas menampilkan tari indang, kita ingat kembali di materi ini tentang pola lantai tari indang. Pola lantai tari indang adalah horizontal, lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, berikut kita lihat penampilan dari Mbak Inayah Barnas menarikan tari indang. Perhatikan pola lantainya. Bukannya hijau, pandang tajam wajahmu. Kami menyanyi tari indah, ambek hati kurang nanti. Ampun jemaah kami pun kami baru sadar hati kami rasa oi kami ucapkan kami berikan
Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah kalian selesaikan dengan baik. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tekun beribadah, rajin beribadah, dan selalu mematuhi nasihat orang tuamu di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.